Habib, kenapa ya Bib ya? Kita itu kalau setelah mendengar tausiah-tausiah, pengarahan-pengarahan dari para ustadz, para ulama, kita ini paham dan berjanji untuk tidak mau bermaksiat. Tapi kenyataannya beberapa jam setelah itu kami ini tenggelam dengan maksiat. Apa yang harus kami lakukan untuk Ya, benar-benar bisa menghentikan maksiat? ya. Memang mendengarkan ilmu atau nasihat itu belum cukup untuk mengantarkan kita kepada tujuan. Kadang-kadang orang itu ketika kumpul sama orang baik jadi orang baik. Tapi ketika kumpul sama teman yang jelek, ya terbawa arus. Nah, disinilah kita ini kalau sudah di masjid mendengarkan nasihat yang bagus, jangan kemudian keluar dari masjid ketemu lagi sama teman yang lama. Ini juga akan mempengaruhi gitu loh. Iya, kita ini 4 hari, 40 hari kumpul sama orang soleh, belum tentu ketularan solehnya. 4 hari saja ketularan sama kumpul sama orang yang jelek, ketularan jeleknya. Karena watak manusia lebih gampang tertular sama yang jelek daripada tertular dengan apa yang baik. Jadi salah satu antisipasinya adalah apa? Kalau sudah kita ini mendengarkan satu nasihat, ingin mengamalkan, ingin berubah, ini dan itu, berarti memang harus ada yang kita rubah, baik dalam dirinya kita atau faktor eksternalnya. Misal HP, saya kepingin tobat Bib. Pertama HP, aplikasi yang membuat kita ini lupa kepada Allah, yang kita ini ketergantungan dengan aplikasi tersebut. Dan aplikasi itu banyak madorotnya daripada manfaatnya buat kita, hapus. Hapus. Itu langkah ekstrimnya. Kalau enggak, ya sudah, kita berjanji sama diri kita, saya tidak akan pakai itu aplikasi kecuali dalam keadaan darurat. Atau kalau langkah ekstrimnya, hapus. Kenapa? Ini selama sekian tahun saya pakai aplikasi ini, nggak ada manfaatnya. Minim, mungkin 10%, 90%-nya lupa atau bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian circle-nya kita. Ya, setelah kita ketemu sama orang yang ngasih nasihat, semangat, ketemu sama teman yang begitu, ya akhirnya down lah kita, hilanglah semangat kita. Jadi butuh support system. Kita ini butuh sistem yang selalu mendukung kita setiap saatnya untuk menjadi orang soleh. Disinilah makanya ya kembali lagi sebetulnya nyambung dengan apa yang saya sampaikan dari awal bahwa as-suhbah, ya, bersahabat dengan siapa itu menentukan kita menjadi siapa. Bersahabat dengan siapa itu menentukan kita menjadi siapa. Jadi kalau kita sekarang dengar nasihat setengah jam, tapi setelah itu 23 jam setengahnya ngapain kita? Itulah permasalahannya. Iya, setengah jam kita dengar nasihat, wah Masya Allah, semangat, saya berencana ini, berencana itu. Tapi 23 jam setengahnya kita nggak jaga, ya nggak bisa dong. Iya, ya kita harus membangun support system. Teringat ucapannya Imam Haddad, orang itu nggak akan pernah berhasil kecuali kalau dia atur waktunya dari mulai melek sampai merem untuk apa? Manusia itu kalau nggak diatur waktunya, tersia-siakan. Yang ngatur waktunya aja kalau nggak disiplin juga tersia-siakan kok. Karena itu sarannya adalah kata Imam Haddad, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, mau ngapain kita? Mau ngapain? Pernah nggak kita berpikir mulai dari buka mata, bangun tidur sampai tidur lagi, jadwalnya begini, 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 begini. Baca Qur'annya, baca wiridnya, belajar agamanya, ya, istirahatnya. Nggak apa-apa, dialokasikan waktu untuk istirahat. Tapi semuanya terjadwal, kemudian dilaksanakan dengan disiplin. Kalau nggak ada begitu, akhirnya kita ini merasa bebas, nggak punya ikatan untuk mau ngapain, akhirnya terserah. Nah, ketika kita ini menganggap bahwa mendisiplinkan waktu itu bukan prioritas, ya terjadilah seperti apa yang kita alami. Kita terbuang waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Kan nggak mungkin kita itu mengalokasikan waktu untuk rasan-rasan, kok nggak mungkin. Saya mengalokasikan waktu untuk apa namanya ya, misalnya buka TikTok, kan nggak mungkin mengalokasikan waktu untuk hal yang seperti itu, nggak mungkin. Nah, makanya kalau kita ini mengalokasikan waktu tertib mulai dari kita bangun sampai tidur lagi dan kita laksanakan disiplin, maka otomatis hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif itu akan terminimalisir. Tapi ya semua butuh perjuangan, bukan kemudian hanya mengandalkan program, ya, jadwal semuanya selesai. Enggak, butuh kedisiplinan. Jadi ya atur waktunya sedemikian rupa, jangan ada yang tidak, jangan ada yang terlewatkan, dan yang kedua adalah disiplin. Insya Allah itu akan sangat-sangat membantu.